Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kita lanjut membahas Haris al-Muhasibi. Qala al-Imamu radhiyallahu anhu. Sami'atul Ustadza Aba Aliyin Ad-Daqqaq rahimahullah yaqulu kana al-Harisul Muhasibi idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubhatun taharraka ala isba'ihi 'irqun fa kana yamtani'u min. Oh, itu mah udah kemarin ya, yang bergetar tangannya itu ya. Kemarin mah teh dialitan saketik. Mumik lain eta. Kita teh jam 8. Nah, tos. Waqala, kemudian waqala Abu Abdullah bin Khafifin yaqtadu bi khamsatin min syuyukhina wal baquna sallimu lahum halahum. Ikutilah oleh kalian 5 perkara dari guru-guru kita. Wal baquna, dan sisanya pasrahkanlah kepada mereka hal mereka. Jadi ini mungkin begini maksudnya ya. Karena guru-guru itu banyak, jadi maksudnya itu ikutilah 5 guru ini. Sisanya mah ya bukan jadi kita jelek, bukan, tapi pasrahkanlah keadaan mereka kepada diri mereka sendiri begitu. Jadi kira-kira kata Abu Abdullah bin Khafif, kalau mau ikuti guru cukup 5 orang ini. Yang pertama siapa? Al-Harits bin Asad al-Muhasibi. Yang pertama itu. Yang kedua, Wal Junaidu ibnu Muhammadin. Yang ketiga, Abu Muhammad Ruwaim. Yang keempat, Abul Abbas bin Atta. Yang kelima, Amr bin Utsman al-Makki. Nah, ini alasannya kenapa? Li'annahum jami'u bainal ilmi wal haqa'iq. Atau li'annahum jamma'u bainal ilmi wal haqa'iq. Karena mereka itu yang mengumpulkan di antara ilmu dan hakikat. Karena mereka itu yang mengumpulkan ilmu dan hakikat. Jadi di antara yang susah, di antara asatidz ya, orang-orang yang punya ilmu, itu kesulitannya itu satu ya, menyatukan antara ilmu dan amal, itu susah tuh udah.
Jadi ilmunya punya, tapi kadang-kadang amalnya nggak punya. Nah itu pertama tuh. Yang kedua yang susah itu, nah ini lebih susah lagi, menyatukan antara zahir wal batin. Ilmu zahir dan ilmu batin, ini pun susah. Nah yang disebutkan 5 ini, itu termasuk orang-orang yang menyatukan itu. Kalau di Sunda mah menyatukan teh makan. Jadi nyuruh orang makan tuh itu menyatukan. Nah, itu menyatukan tuh silahkan menyatu. Itu lagi apa? Lagi menyatukan. Lagi menyatukan ustad. Allah. Itu sopan. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa hadza yadullu ala annahum humul masyhuruna fi zamanihi khassatan li'annahum jamma'u bainal ilmi wal haqiqati. Nah, perkataan dari Abu Abdullah bin Khafif ini menunjukkan bahwa mereka yang disebutkan itu merekalah orang-orang yang masyhur di zamannya secara khusus. Li'annahum, karena mereka itu mengumpulkan antara ilmu dan hakikat. Wa maqsuduhu bila ilmi ilmu syariati, dan maksud beliau dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Tuh. Wa maqsuduhu bil haqiqati, dan yang maksud dengan hakikat di sini ghalabatu halit tauhidi 'alal qalbi, yaitu masuknya ahwal tauhid ke dalam qalbu. Wa ghalabatul ahwali wal maqamati 'alal qalbi, dan masuknya ahwal dan maqamat atas qalbu. Ini susah. Ilmu syariat itu kalau azan itu langsung punya kesadaran saya harus sholat. Tapi ahwalut tauhid akan mengingatkan bahwa kita ini digerakkan oleh Allah. Nah maka orang yang tertipu mangong adan teh, dah ku Allah can diinditkeun gitu. Sama Allah belum diberangkatin. Biasanya kayak gitu. Nah ini susah nih menjamu di antara dua ilmu ini. Apa? Ilmu syariat dan ghalabatu ahwalit tauhid dan ghalabatu ahwal maqamat. Susah. Ya, ahwal maqamat mah ingat kepada hal itu. Jadi biasanya orang-orang itu kalau bersyariat aja, hakikatnya ketinggalan. Ahwalnya nggak ada. Kalau berahwal terus, syariatnya lupa. Gitu. Fakullu man kana indahu ilmu wal ahwalu la yukhayyibun nasa min halih. Maka semua orang yang di sisinya ada ilmu dan ahwal, maka dia tidak akan menghalangi manusia dari keadaannya, dari halnya. Wa innama yukallimuhum ala qadri ma taqtadihi ahwaluhum minal ilmi, dan dia itu akan berbicara kepada manusia sekadar apa yang dikeluarkan oleh ahwal mereka, yang dikeluarkan ilmu yang mana itu bersumber dari ahwal mereka. Jadi kenapa kalau mengikuti guru itu yang berkumpul di antara dua ini. Jadi patokannya begitu. Patokannya itu kalau cari guru yang ilmu syariatnya ada, kemudian ahwalnya tidak lepas dari ahwal qalbiyah, dari tauhid. Itu yang dimaksud. Kenapa demikian? Karena orang yang seperti itu halnya tidak akan menghalangi orang lain. Kalau dalam hal ini muridnya. Gak bakal menghalangi muridnya. Kita mah mau soleh dikit, dah gurunya belum soleh, jadi nungguin guru soleh dulu. Mau kawin lagi, gurunya belum. Jadi ya. Nah kalau misalkan kalau gurunya ahwalnya bagus, maka keadaan si guru ini tidak akan menjadi halangan bagi murid untuk menggapai ahwal. Dan si guru ini akan berbicara kepada murid sekadar ahwal mereka.
mereka itu mungkin ya maksudnya di sini ahwal murid. Jadi karena sama-sama, jadi gimana ya, bakal pas gitu. Jangan sampai kayak gini sekarang nih, ini orang-orang gak punya ahwal. Sekarang nih, ada orang ya udah tua, mau belajar agama, malah disuruh belajar tajwid. Itu nggak sesuai dengan apa? Ahwal. Kok mau kalah dikasih jurumiyah malieur. Tes dulu, ini apa tauhidnya sudah ada atau belum? Jadi akan sesuai dengan ahwal muridnya. Bukan ahwal. Jadi gimana kalau ahwal itu? Ya secara umum mah gitu, secara umum mah. Jadi ahwal itu dia perkara yang ada di dalam hati yang menjadikan si orang itu bergerak dan diam. Ahwal itu. Jadi di dalam adat sebelum Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan perbuatan pada badan kita, Allah menciptakan keinginan dulu kan. Nah, sebelum Allah menciptakan keinginan, Allah menyediakan ahwal. Nah, ahwal ini adalah perkara yang bisa dirubah, bisa dibentuk. Ya dalam pengertian adat. Ahwal ini keadaan diri. Ini bisa dibentuk nih. Kalau misalkan ahwalnya jelek, nanti keinginannya akan jelek, maka perbuatannya pun jelek. Kalau ahwalnya bagus, keinginannya akan bagus, perbuatannya pun akan bagus. Nah, guru yang mereka punya ahwal, mereka akan mengajarkan kepada muridnya sesuai dengan ahwal muridnya. Sebelum kepada perkara-perkara yang lain begitu. Bukan jelek orang udah tua ngaji tajwid, orang udah tua ngaji jurumiyah, bukan jelek, itu bagus. Kalau yang ininya udah selesai dulu. Gitu, tauhidnya sudah selesai, fikihnya sudah ada sudah ada pemahaman begitu, baru nih nanti naik sedikit ke nahwu dan lain sebagainya. Dari ilmu alat. Kemudian wa ghairu haula'i minal madhkurin mimman ghalaba 'alaihi halu fa innama yukallimun nasa bima ghalaba 'alaihi fala yasluhu ayyuqtada bih. Nah, sedangkan yang tidak disebutkan tadi itu termasuk orang yang halnya mengalahkannya, sehingga dia akan berbicara kepada manusia dengan ahwalnya. Fala yasluhu ayyuqtada bih, maka tidak patut untuk diikuti. Gak patut. Karena dia akan berbicara apa yang ingin dia bicarakan. Beda tuh. Orang yang menyatukan antara syariat dan ahwal itu akan berbicara kepada manusia sekedar manusia butuhnya apa. Orang yang tidak menyatukan syariat dan ahwal, dia akan berbicara kepada manusia sesuai dengan keinginan apa yang ingin dia ucapkan. Beda. Makanya nggak bisa diikutin. Orang ini lagi ada ahwalnya itu lagi ahwal ikhlas. Ngomong terus. Berkenaan hal keikhlasan. Padahal orang yang diajak ngomongnya belum punya amal. Kalau belum punya amal apa yang mau diikhlasin? Itu harusnya itu kasih apa dulu? Kasih amal dulu. Kasih targhib buat beramal. Kira-kiranya begitu mudahnya. Wa bayanuhu anna man ghalaba alaihi halul ju'i wa futiha lahu minhu wa kana al-ghaliba alaihi fi salamati qalbihi wa nasyati badanihi dzalik fa inna ma yukallimun nasa bi maqamihi wa halihi wa laisa kullu ahadin minas salikin yasluhu lahu dzalik. Kira-kiranya seperti ini nih. Barang siapa orang ya yang ghalib atasnya keadaan lapar dan dia dapat futuh dari keadaan lapar. Contoh nih, kalau kita suluk itu ada mengharap futuh dengan cara tidak makan. Enggak makan, enggak minum. Mengharap futuh. Kamu kalau mau dapat futuh, makan kamu sehari cukup 1 suap saja. Nah, ngasih tahu kayak gitu karena saya pun dapat futuh gara-gara
lapar. Nah, wa kana al-ghaliba alaihi wa kana al-ghaliba alaihi fi salamatil qalbihi wa nasyati badanihi dzalika. Dan yang ghalib atasnya itu di dalam keselamatan kolbunya dan di dalam badannya itu bisa gerak kemana-mana, ya gara-gara lapar itu. Jadi kita merasakan nih si guru teh orang cerdas lah begitu ya, dia suluk, dia merasakan semenjak saya makan 1 hari 1 suap, saya menjadi rajin sholat subuh, lapar, teu ngerasa re. Ya. Sholat subuh nggak pernah ketinggalan, sholat zuhur nggak pernah ketinggalan, asar, maghrib, isya, selalu tepat waktu, kemudian selalu khusyuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang seperti ini, dia bakal nanti kasih tahu ke orang juga gitu, kamu murid saya, kamu kalau mau soleh, puasa mati geni 40 hari, 40 malam. Jadi mengajarkan sesuai dengan halnya. Padahal wala yasluhu ayyuk tadabi. Padahal walaisa kullu ahadin minas salikin yasluhu lahu dzalika. Padahal enggak semua orang bisa begitu. Ya. Nah, makanya harus melihat keadaan orangnya. Maka disebutkan orang yang seperti itu tidak pantas untuk diikuti, tidak bisa untuk diikuti. Jadi malah ngasih madorot sama kitanya itu, bukan ngasih manfaat. Wa qad yakunu ba'dun nasi futihalahu min babit tabadzuli wa libasil qumashi al khalaqi wa khidmatil fuqara wa la yara tariqan futihalahu fihi siwa hadat tariqi fa ayyu man kallamahu minal muridina dallahu ala halihi wat tariqi alladhi futihalahu minhu fala yantafi'u bihi kullun nasi. Nah, itu ada tuh dulu itu ya. Jadi ada orang dia itu bisa futuh gara-gara apa? Gara-gara pakai baju jelek. Kemudian ada orang miskin dikhidmati. Dia punya pembantu di rumahnya. Tapi dia sendiri memperbantukan diri sama orang yang miskin. Jadi mengkhidmat sama orang miskin. Ada orang miskin, bajunya diseusehan, dipang nyeuseukkeun, dipang ngepelkeun. Hari nu miskin membeureun teh halnya. Disapuin rumahnya, cuci wadah ya, segala macam mengkhidmat. Itu dapat futuh orang itu. Dia bilang, saya itu ngaji di mana-mana, nggak pernah dapat futuh kayak gini. Kata dia itu. Akhirnya itu menjadi apanya? Menjadi pegangannya. Dan karena futuh itu menjadikan seseorang ini menjadi paham di dalam agama, dan orang lain melihat bahwa dia itu paham di dalam agama, akhirnya orang lain jadi muridnya. Nah pas orang lain jadi murid yang ngajarnya tuh cuma itu aja. Kamu pakai baju jelek, kalau ada orang miskin hormati, cium tangannya, khidmati, gitu terus. Padahal nggak semua orang itu membuat dia, karena dia kan sebelumnya punya modal tuh, nggak tahu modal apa, sebelumnya punya modal. Pas datang orang, disuruhnya lapar, disuruhnya itu mengkhidmat kepada orang fakir, padahal belum tentu begitu. Nah maka tidak semua orang bisa ngambil manfaat dari orang itu. Yang bisa ngambil manfaat dari orang itu siapa? Ya yang sedari awal modalnya sama kayak orang itu. Harus sama dari awal gitu. Kalau sama mah bakal sama, ada adat ini mah bakal sama, ada adat. Jadi kalau misalkan si orang ini tuh ya nyantri 17 tahun. Enggak, ini nyantri 17 tahun nih sendiri nih. Udah keluar nyantri 17 tahun terus dia berlapar-lapar atau mengkhidmat kepada randa miskin. Ya, mengkhidmat kepada randa miskin dia teh. Terus dia tuh merasakan dapat futuh ternyata. Pesantren selama 17 tahun itu dapat futuhnya saat dia melaksanakan suluk itu. Nah, habis gitu, dia kan jadi terkenal tuh. Jadi orang-orang tahu bahwa orang ini dapat futuh karena kelihatan. Nah, akhirnya ada orang jadi muridnya. Lah si muridnya ini jangankan pesantren 17 tahun, pesantren kilat aja kagak. Tapi dia nggak tahu, dia bukan orang yang menyatukan dua ilmu syariat dan akhwal. Maka si orang itu disuruh mengkhidmat sama orang fakir juga, ya nggak bakalan nemu, nggak bakalan dapat. Itu beda. Tapi kalau ada orang yang sama kayak dia, sama-sama pesantren 17 tahun, sama-sama pinternya atau sama-sama bodohnya, sama dia bakal cocok. Adatan begitu. Maka tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari orang seperti itu. Adapun orang yang 5 tadi yang disebutkan,
yang ikutilah guru kita itu yang dari yang 5 ini, itu mah ngobrol sama orang dilihat orangnya kayak gimana. Gitu. Tahu ahwal muridnya. Wa qad yakunu ba'dun nasi futiha lahum min babit tabadzul. Wa kadzalika qad yakunu ba'dus salikina kharaja 'anil asbabi duf'atan wa tarakal kasba marratan wa maddahu Allahu bi'aunihi wa quwwa yaqinuhu wa nala darajatal mutawakkilin fayamuru kullu muridin aradat tawakkula ayyab'uda 'anil asbabi wa yatrukaha bil kulliyah wa in fa'ala dzalika hadzal ma'muru akhalla biwajibatih wa asarabahu fi tadayyi nafsihi wa ahlihi. Maka kamu akan melihat sebagian salik. Sekarang kita mah enggak punya tuh. Salik itu siapa? Kita mah sekarang enggak terkenal ya. Kalau kita mah kan bukan golongan orang-orang yang pesantren tahun-tahun ya. Maksudnya kalian begitu. Jadi kalau misalkan lihat orang mana orang yang salik. Enggak tahu gitu mah ya. Kalau dulu Mas suluk perkara yang lumrah. Suluk itu. Nah, karena pemahaman yang tadi ya, kamu akan melihat sebagian salikin itu, dia itu ingin belajar agama, langsung berhenti kerja. Kenapa? Karena gurunya memang dapat futuh gara-gara berhenti kerja. Mana gawe naon usaha, aing ke bareto usaha, moal futuh. Turun, cek guru nanti gitu, suruh berhenti. Si muridnya dari apa? Dari pekerja. Nah, kemudian pada akhirnya dia nggak melihat si murid ini padahal dia punya istri. Istrinya 3. Ya, anaknya dari 1 istri itu 4. Disalusin tak budak mak. Disuruh berhenti kerja. Itu bukan dapat tawakal kayak gurunya. Malah yang dapat apa dia? Yang dapat dosa. Karena dia sudah menelantarkan anak istrinya. Karena dia tidak punya ilmu syariat. Emang buat dia mah enak begitu. Ya ada istrinya itu kan baru cerai dari orang yang didakwa korupsi tambang. Jadi suaminya korupsi tambang di penjara minta cerai. Ya, kawin sama orang ini santri. Pas santrinya ini tadinya di pasar kerjanya itu. Udah ada yang jamin sama istrinya. Akhirnya dia berhenti. Dapat futuh. Punya murid. Bilang sama murid, ya kamu berhenti kerja. Mama ke eureun gawe. Futuh. Menang tawak. Hari si muridnya ini istrinya 3. Tiap-tiap dari istri anaknya 4. Udah selusin tuh. Atuh rek kumaha. Futuh. Malah dapat dosa. Malah maksiat. Wa alal jumlati fasyaikhul muqtadabih yambaghi ayyakuna tabiban 'arifan bisairil adwiyati wal amradi wa asbabis sihhati fayudawi kulla 'alilin bid-dawa illa yaqi bi maradih wa yahfazu 'alaihi sihhatahu ba'da dzalika bil asbabil hafizati li sihhatihi khaufan min ruju'ihi ila su'i 'adatihi. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari perkataan ini, perkataan itu kan cuma begitu saja ya. Ikuti guru yang 5 ini, yang lainnya itu sudah pasrahkan saja keadaannya kepada mereka begitu. Dalam pengertian gak usah diikuti tapi jangan suudzon juga. Ini kalau kamu jadi guru ya, atau kamu punya guru. Si guru ini seharusnya begini, guru yang bisa diikuti itu dia harus seperti dokter atas pasien. Jadi dia itu harus tahu macam-macam penyakit. Jangan ini mah taunya obat cuman oskadon. Yang datangnya sakit kepala oskadon, hantem. Itu mah bukan dokter. Itu mah apa? Penjaga warung. Apoteker juga bukan, itu mah penjaga warung. Itu bedanya apoteker sama dokter itu. Apoteker itu dia akan ngasih resep sesuai keluhan kamu. Dokter datang ke apoteker, Pak minta obat sakit kepala yang paten, dikasih yang bulatnya warna merah itu ya. Tanda bahaya tuh, dikasih. Nih, ya. Sakit apa? Sakit kepala. Beli obat sakit perut, dikasih obat sakit perut. Dokter mah enggak, dokter mah ngeluhinnya sakit kepala, dikasihnya obat sakit perut. Kadang-kadang begitu.
Kenapa? Karena dokter itu mendiagnosa sumber penyakit kamu. Ini mah dokter zaman dulu, nggak tahu dokter zaman sekarang mah. Ya. Nah gitu, dok saya itu sakit kepala, kenapa dikasih obat sakit mah? Udah nggak usah banyak ngomong, minum. Nah kalau misalkan ke apoteker dikasihnya obat sakit kepala, hilang sakit kepalanya, penyakitnya tetap. Gitu. Jadi malah tambah parah, tambah parah, tambah parah. Itu bedanya apoteker sama dokter. Guru itu harus kayak dokter. Tahu semua macam penyakit. Sehingga tatkala orang datang sama dia, keluhannya apa, obatnya lain lagi. Pak Ustadz, apa? Saya ini hidup sudah merasa hampa. Kenapa? Karena apa ya? Saya ini terlalu kaya raya. Semua urusan itu mudah. Hidup serasa hampa. Oh bagaimana tuh? Kalau datangnya ke Yusuf Mansur, dibilangnya itu sodakohkan semua harta. Saya tuh merek nanang banyak kita, eta baik, sodako, terus saya ke situ larinya itu. Ini kalau dokter enggak, dilihat dulu penyakitnya apa. Nah ini jangan-jangan gara-gara tidak bertauhid. Cek dulu begitu, Bapak, mana witrang sifat 20? Gak tahu atau sifat 20 apa? 1 bebetna, bobotna. Ya, harus tahu itu sifat 20 itu ya. Itu harus cantik, harus keturunannya bagus dan lain sebagainya. Cek orang lain eta. Eta mah sifat 20 keur kawin deui. Bukan yang itu. Aduh, iya berarti udah penyakit yang paling kronis. Itu udah paling kronis. Ya, paling akut. Ustaz, saya ini ya ngaji tauhid udah bertahun-tahun, ngaji fikih udah bertahun-tahun. Bapak apa madhabnya? Saya Syafi'i. Bisa sholat, ya tahu sholat dari awal sampai akhir saya ini sudah sah sholatnya. Coba dicek bener, dicek sholatnya udah bener, tauhidnya dicek bener. Nah, terus kenapa? Tapi kenapa saya ini kok tidak tidak tenang hidup itu? Saya itu sholat udah bener, tauhid udah bener, tapi hidup tidak tenang, ingin ada peningkatan. Kenapa gara-garanya? Eta mah loba teuing golf lah. Bapak kerja di mana? Ya saya itu punya kos-kosan randa 3 sih. Di Doli. Tolong. Nah, ukut randa sing horeng itu gara-garanya aklul haram. Berhenti sudah itu. Oh, tahu nanti kalau apa? Guru itu ya keadaannya kayak gimana. Makanya guru itu yang bagusnya tahu segala macam penyakit. Makanya guru kayak gini mah gak bakal punya murid banyak. Susah punya murid banyak. Besok hari dokter bisa nggak mendiagnosa 4.000 pasien dalam satu waktu dengan tepat? Nggak bakal bisa tuh. Bring 4.000 orang. Terus didiagnosa tepat semua, bisa nggak? Nggak bisa, harus satu-satu. Makanya suka dikatakan kalau para wali itu muridnya nggak banyak-banyak ya 40 orang begitu. Nah apa? Sudah cukup 10 orang itu. Karena memang harus dipupuk. Fa innahum maghlubuna yantiqu kullun minhum an halin nafsihi wal baquna. Sebentar. Kan al-Imam Abu Abdillah Al-Khafif sahibul qawli rajul ilmin wa huwa min a'lamil mutakallimin al-akhidina 'anil Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Qala Hafidzuddin ya Ibnu Asakir fi tabyin kadhibil muftari naqlan anis Sulami wa huwa min a'lamil masyayikhi bi ulumiz zahir mutamassikan bi ulumi syariati min al-kitabi was sunnati wa huwa faqihun 'ala madhhab Syafi'i. Tuh, yang disebutkan ini yaitu Al-Imam Abu Abdullah bin Khafif ya. Itu kan tadi di antara yang harus diikuti itu siapa? Oh, ini yang mengatakan kan Abdullah bin Khafif, beliau itu mutakalimin, murid aslinya Imam Asy'ari. Murid aslinya Imam Asy'ari, madhabnya Syafi'i. Itu sufi asli mah tuh dari dulu kayak gitu. Dia tuh ahlul kalam, dia tuh ahlul fiqih. Jangan tahu-tahu tasawuf kayak begitu, itu salah. Fa innahum bihadhil mathabatil lati dzakarna wal baquna sallimu lahum ahwalahum fa innahum maghlubuna yantiqu kullun minhum an hali nafsi wa ma min nabiyyi alaihi rabbuhu fi khasiyatihi fala yasluhu ayyakunu tabiban li ghairihi. Nah
Nah, yang lain-lain itu bukan tidak punya keutamaan, itu punya keutamaan, tapi tidak bisa diikuti, tidak bisa dijadikan panutan. Maka dia tidak bisa jadi dokter bagi orang lain. Dia tidak bisa jadi tabib bagi orang lain. Wa mithaluhu law fa'ala mithalu tabibin yusqin nasa law fa'ala mithalu tabibin yusqin nasa min barniyatin wahidatin wa amraduhun mukhtalifatun. Jadi kalau misalkan dia itu berbuat seperti itu, dia itu kayak gini. Tadi yang saya ucapkan tuh, cuman punya satu obat, semua orang yang datang sama dia, obatnya dikasih itu. Ya. Jadi kalau dulu makan obat itu suka disimpan di teko ya. Nah, dia cuman punya satu teko obat. Orang-orang yang beda-beda penyakitnya datang sama dia, dikasihnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Akhirnya malah overdosis obat. Makanya yang bahaya itu kan kalau salah diagnosa ya, dokter itu salah diagnosa, akhirnya badannya teracuni oleh obat-obat itu. Bukannya malah bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Futuh itu kalau di dalam ilmu ya itu terlihat namanya kepelongna urat ilmu. Kalau di dalam ilmu itu. Kalau di dalam ahwal futuh itu dia terbuka ahwalnya. Jadi ginilah kalau gampangnya mah. Orang yang udah dapat futuh itu dia tahu bodohnya di mana, dia tahu taunya di mana. Dan dia tahu tatkala dia tidak tahu dia harus mencari kemana. Itu orang yang sudah dapat futuh. Ini orang nih, kalau di dalam ilmu ya, hafalin alfiyah, bulak-balik, udah hafal. Tapi pas dikasih kitab nggak bisa baca, itu namanya belum dapat futuh. Padahal alfiyahnya udah hafal. Nah, kalau dapat futuh, kok dapat futuh? Pas diperlihatkan kitab itu, dia bisa baca. Ini dapat futuh. Nah, futuh ini tadi jalannya macam-macam. Itu futuh di dalam baca kitab. Nanti futuh tuh macam-macam lain-lain lagi. Ada futuh di dalam fikih, ada futuh di dalam tauhid dan lain sebagainya. Itu futuh tuh di situ. Bukan, ini mah futuh di dalam kehidupan. Kehidupan pun ada futuhnya. Kehidupan pun ada futuhnya. Ya, ini mah secara umum lah begitu. Secara umum. Ya, harusnya latar belakang ini orang, kalau misalkan nih orang cuma tahu tajwid, kamu mau belajar apa? Ya paling kamu belajarnya tajwid begitu. Gak bisa jadi guru tarbiyah, gak bisa. Orang kayak gitu. Makanya harus tahu orangnya ini harus, kalau kita mah sekarang ya, di dalam ilmu, harus tahu semua cabang ilmu. Karena kalau dia tahu semua cabang ilmu, kalau di dalam tasawuf itu kira-kiranya tahu segala macam penyakit, maka dia akan tahu tatkala orang datang apa obat yang harus dikasih. Ada lagi? Gak bakalan bisa makanya. Gak bakalan bisa. Yang ngapain kan kanji tasawuf, ada tauhidnya enggak kan gitu. Nah harusnya kan si guru ini tatkala ada orang baru datang nih. Ini saya nanti hari Selasa bakal ada murid baru ya. Orang datang itu kan harusnya dilihat dulu, nih orang ini butuhnya di mana. Penyakitnya apa? Ya. Gimana kalau saya mah udah punya kesimpulan kalau akhir zaman mah rata-rata penyakit itu penyakit paling mendasar. Tauhid. Iya, orang datang misalkan ngaduin istrinya, ya, kita tanya, Pak sebentar, hari Bapak udah pernah ngaji wujud kidam bako belum? Ya kalau bako mah saya pernah ya sehari-hari itu mah. Oh bukan yang itu Pak. Yuk kita ngaji dulu ini ya Pak, wujud kidam bako begitu. Oh udah ada itu mah. Kalau udah nggak tahu itu kan nggak punya agama, kira-kiranya begitu. Nah ini orang
Ustadz, apa saya ini ingin belajar ngaji. Dari kecil sama ibu saya disuruh ngaji Iqra, tapi saya bandel. Sekarang saya baru sadar ngaji itu penting. Kata gurunya, ya udah yuk kita ngaji Iqra. Bodoh tuh guru tuh. Guru bodoh. Kenapa? Harusnya dikasih dulu apa? Tauhid dulu. Harusnya itu. Kemarin tuh ada yang bagus ya, ada orang Amerika. Dia itu diwawancarai dari TV, diwawancarai. Pas diwawancarai di TV, dilihat sama dokter. Pas dilihat, ini orang sakit. Kata dokter tuh begitu. Padahal dia lagi diwawancarai di TV. Jadi ada kriminal atau apa, langsung diwawancarai gitu ya. Pas dilihat, ini orang sakit, kata dokter. Sakitnya itu nggak semua orang tahu karena itu jenis kanker yang paling jarang. Sama si dokter itu langsung dihubungi televisi itu dihubungi, menurut sama TV One gitu nya, telepon ke TV One, sama ditolong carikan orang itu, dicari ketemu, habis ketemu dikasih tahu, kamu itu punya penyakit anu yang kalau dalam waktu sekian bulan tidak diobati, kamu udah gak bakalan selamat. Ya kebetulan orangnya dah di Amerika mah bagus asuransi kesehatannya ya, di treatment, itu bener punya penyakit itu. Kalau misalkan telat 4 bulan aja dari diagnosa itu nggak bakalan ketolong. Tuh lihat ilmu mah kayak gitu. Itu baru nyelamatin penyakit dunia, penyakit badan. Orang yang punya tauhid itu tahu ngelihat orang gering gimana. Tahu tuh. Kalau udah malakah di dalam ilmu tauhid. Ini sakit. Nah, makanya kalau misalkan orang udah pinternya kayak gitu, kamu datang ke situ, ngeluhin apa? Ngeluhin hapur. Anda ya penyakit kulit nih, apa hapur? Tapi bahasa Indonesia sana, panu. Ngeluhin panu, Pak dokter apa? Saya ini punya penyakit panu, ini udah lama, gimana saya menyembuhkannya? Dokternya tahu penyakit tadi, ibu jangan mikirin panu, ibu itu 4 bulan lagi mati. Paham ya? Kitanya mah gak ngerasa, nah itu mah kanker yang begitu gitu, yang jarang katanya, cuman case-nya itu cuman sekian dari sekian ribu orang begitu. Ala kulli halin seharusnya punya guru itu seperti itu. Yaitu mengetahui kalau di dalam ilmu ya, cabang-cabang ilmu, kalau di dalam penyakit hati tahu macam-macam penyakit hati, dan penyakit hati yang paling parah itu musyrik. Makanya kalau orang datang, oh ini yang harus dibenerin ini. Ini mah tahu-tahu dikasih tahu suruh lapar, suruh puasa, suruh tapa, wirid sholawat padahal tauhidnya belum selesai. Ini harus. Ada lagi pertanyaan? Ada? Istirahat dulu. Wallahu a'lam.